mantan Kabais TNI, Kepala Badan Intelijen dan Strategik, tentunya tahulah berapa banyak tentang Papua ini. Saya juga dulu kan juru bicara Kapus Pen TNI, selalu memberitakan Papua, Aceh, Poso semuanya. Saya kirain setelah kita pensiun berakhir, rupanya nggak berakhir juga, Bro. Nah, saya benar aja, Bro, hati saya ini cinta Indonesia. Saya ingin Indonesia ini tetap ada dan jaya di dunia ini sampai dengan tahun 2000, bukan sampai, ditandai tahun 2045 nanti. Nah, tapi kan saya lihat ini bergejolak terus, Bro. Kalau kita lihat sejarahnya, tahun 60, begitu kita dengan Belanda selesai, ada referendum. Di situ saya lihat referendum itu semuanya kan memihak ke Indonesia atau ikut dengan Indonesia. Nah, itu juga ada resolusi dari PBB semuanya ke Indonesia. Nah, tapi sampai sekarang tidak selesai. Padahal kalau kita lihat tinjauan ideologi politik, ekonominya, sosial budaya, pertahanan keamanan, sepertinya pemerintah sudah memperhatikan semuanya, Bro. Sudah memperhatikan. Tapi sampai sekarang yang terakhir ada masalah Susi Air dan juga pilotnya. Menurut Bro, sebagai Kepala Badan Intelijen dan Strategik, apa sih sebenarnya yang harus kita bahas ini? Ya, jadi begini, kalau tadi sudah disampaikan sedikit sejarahnya ya. Jadi ketika tahun 61 setelah referendum, maka itu berdasarkan perwakilan. Perwakilan dari daerah-daerah. Dari daerah-daerah. Berdasarkan perwakilan ini, mereka setuju bergabung di Indonesia. Tapi tidak semua ya, hanya beberapa. Iya, hanya beberapa. Karena perwakilan kan. Perwakilan, oke. Nah, persetujuan ini dicatat oleh PBB di dalam resolusi 2504. 2504, oke. Nah, ini yang penting. Ya. Jadi Papua itu menjadi bagian Indonesia karena ada resolusi ini. Resolusi tadi. Nah, ini kita harus lihat. Sehingga kalau resolusi ini batal, Papua juga bisa bye-bye. Bisa keluar dari Indonesia. Nah, apa penyebab kalau bisa keluar? Nah, itu dia. Kan sudah justru diteken, itu. jangan lagi dong. Karena ini majelis umum kan, majelis umum PBB yang membuat itu. Jadi ketika mereka, ya oke, kita buatlah ini bagian. Nah tentunya tidak ada satu, menurut saya tidak ada satu pun kepastian bahwa ini adalah abadi. Abadi, oke. Sesuatu yang ditandatangani dibuat oleh berdasarkan keputusan seperti itu, bisa saja satu saat dia cabut. Nah pertanyaannya, untuk mencabut ini apa saja alasan yang sangat memungkinkan? Apa itu, Bro? Apa? Ini kita perlu memberitahu kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentunya penegak hukum, jangan sampai kejadian. Apa di dunia ini satu-satunya yang sama dunia melihat itu adalah hak asasi manusia. HAM, hak asasi manusia, HAM, oke. HAM. Jadi jangan sampai di Papua ini, di mata dunia internasional, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi sekarang kan nggak ada lagi mungkin, Bro. Kan dulu itu mungkin. Sekarang udah baik, fine-fine aja. Mungkin ini, saya nggak tahu. Ya, kita juga tidak pernah tahu sekarang seperti apa. Setelah kita pensiun ini Setelah kita pensiun. Tetapi ini yang perlu saya ingatkan. Bahwa lepasnya Papua, satu-satunya kemungkinan itu karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Nah, tentunya kita akan tanya lagi pertanyaan selanjutnya. Seperti apa kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi? Ada HAM berat, ada HAM ringan, itu apa? sedang. Bisa terjadi. Nah, kita tahu pelanggaran HAM berat itu apabila dilaksanakan oleh pemerintah secara terstruktur, terlaksana, pemindahan masyarakat secara terstruktur, itu juga HAM, itu kan banyak. Nah, apakah ini terjadi di Papua? Nah, ini kita harus hati-hati, kita harus melihat. Adalah satu kenyataan di Papua sekarang, orang-orang yang dulunya tidak sependapat masuk ke Indonesia juga tetap mengangkat senjata. Karena sekarang, setelah resolusi itu ditandatangani, OPM ini hadir kan? Hadir terus, Dan sampai hari ini terus. Dan berganti-ganti nama berganti terus. Nama terus. Oke. Ini artinya apa? Sejak itu kita sudah melihat adanya ini. Nah, saya mulai dari waktu saya menjabat. Ketika saya menjabat di BAIS, itu saya membuat bahwa sasaran operasi dari militer atau TNI saat itu adalah menggalang manusia-manusia ini. Menggalang. Manusia ya. Menggalang itu apa? Mari kita bertanya, kamu maunya apa? Kenapa kau begitu? Apa sih maunya?
Jadi hatinya kita rebut. Nah, Hatinya kita bagaimana rebut. kita Oke. mendekati? Dan saya waktu itu mulai saya berbicara. Kalau saya bilang menggalang nanti Yap. itu ilmu intelijen namanya menggalang. Menggalang ya. Oke. Tetapi kalau di luar itu namanya kita talking. Talking. NATO kalau pun no action talk only. Iya, Ya kita talking. Saya talking pertama waktu itu dengan Pak Victor Kaisepo di Belanda. Victor Kaisepo di Belanda. Di Belanda. Bukan di Papua malah. Loh, dia adalah di Belanda. Iya. Ketika itu dia duduk di ujung, saya duduk di ujung. Apa dia bilang? Pak Ponto, Iya. Bapak duduk di ujung, saya duduk sini. Lalu apa kita bisa ngomong? Oke. Ya. Terus maunya, ya mari duduk dekat-dekat kita ngomong. Apa yang dia omongkan? Apa yang bisa kita ngomong? Iya. Oke. Jadi ya kita ngomong-ngomong aja apa yang bisa kita ngomong. Setelah apa yang bisa kita ngomong, baru kita mulai. Kita ngomong ini, mau enggak? Jadi itu apa namanya jujur? Kita harus sabar mendengar apa sih maunya dia. Apa maunya mereka? Oke. Dia maunya apa? Kita duduk, kita dengar. Nah, baru kita sampaikan. Nah, inilah pembicaraan ini. Kalau dalam ilmu intelijen namanya penggalangan. Tetapi kalau kita bilang saya operasi intelijen menggalang Pak Tompul, marah Pak Tompul. Ya kan? Tapi kan pemerintah sebenarnya tadi ada kalimat penggalangan atau apapun itulah ya, talking. Sebenarnya agar aspirasinya nyampe ke pemerintah pusat, kan mereka sudah ada. Misalnya jadi menteri. Dulu Pak Freddy Numberi itu dari Navy juga, dari menteri. Ada menteri, terus menteri-menteri yang lainnya ada. Beberapa saya lihat itu. Itulah salah satu upaya pemerintah untuk memperlihatkan, lihat orang-orang Papua asli sudah ada yang masuk di sini. Betul. Tapi itu kan tidak berhenti di situ. Itu harus namanya dalam ilmu intelijen yang namanya penggalangan itu harus dilakukan setiap saat terus menerus. Ya. Makanya namanya kegiatan, tidak operasi. Kegiatan. Kalau operasi itu ada batas waktu. Ya. Kalau kegiatan itu terus-menerus, itu yang harus dilakukan. Ya. Itulah yang selama kepemimpinan Pak Agus Hartono sampai saya Kabais itu kita lakukan itu terus. Nah, setelah itu apakah dilanjutkan saya tidak tahu. Karena kita sudah pensiun. Sudah pensiun. Kita cerita di sini biar kita buka lagi pengalaman kita seperti ini. Apakah dilanjutkan? Kalau misalnya diberhentikan ya jangan, harusnya terus dilaksanakan. Oke. Adalah fakta bahwa sekarang kita melihat apa saya belum sebut namanya. Apakah itu? Tapi yang jelas ada pembunuhan, ada ini, ada itu, kan banyak. Oleh siapa yang melaksanakan pembunuhan, pembakaran. Nah, kita sudah bingung. Tiba-tiba, ini siapa yang laksanakan? KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Satu lagi, apa ini? KST. Apa itu? Kelompok separatis teroris. Zaman kita dulu GPK. Gerakan Pengacau Keamanan. Saya keluar kepala itu kalau ada itu. Lagi OTB. Organisasi tanpa bentuk. Kita kebingungan memberi nama ini apa? Yang beri ini kita apa mereka? Kita yang beri nama. Kita yang memberi nama. Padahal begini. Kalau di ruangan ini tiba-tiba ngoeng nyamuk. Oh, di situ ada nyamuk. Kita yang kasih tahu itu nyamuk. Kita kan kasih tahu. Nyamuk, itu ada nyamuk. Lalu kalau ada nyamuk, ambil baygon, semprot supaya dia nggak ke sini. Tapi tiba-tiba di situ ada apa itu? Tikus. Atau belalang. Belalang, lompat-lompat. Dia lompat-lompat. Oh, belalang. Jangan pakai baygon. Lalu ke belalang, ya nggak pakai baygon nggak mati. Kalau belalang, ya pakai apa? Ketepel atau gitu, apa? Nah, dari sini apa kita bisa lihat? Bahwa penyebutan itu tadi kan nyamuk itu ancaman bagi kita. Belalang ancaman bagi kita. Penyebutan ancaman itu akan diikuti dengan legitimasi alat apa yang akan kita pakai untuk menghadapi ancaman itu. Dan regulasinya bagaimana? Nah, nanti ke situ. Jadi jangan sampai, oh ini nyamuk. Kita pakai baygon kan? Tiba-tiba nyamuk kita sikat pakai ketepel. Ya kena orang, nggak kena nyamuk. Masalah baru. Ada yang rekoset. Lah kan rekoset kemana-mana. Lah, yang parah lagi, nyamuk. Ternyata belalang. Kita semprot pakai baygon terus nggak mati-mati. Senyum deh. Kan gitu. Lah elang bilang, kalau nggak ada elang, aku lah elang, kata belalang. Nah, kan gitu. Iya, betul. Jadi di sini apa yang bisa kita lihat? Sangat penting kita memberi nama. Ancaman itu apa?
Karena dari ancaman itu ada legitimasi kita untuk memanfaatkan alat apa untuk mengatasi ancaman itu. Ya, betul. Ini yang kalau mohon maaf kalau saya lihat sekarang ini suka-suka kasih nama. Jadi perlakuan terhadap mereka Ya jadi akibatnya bingung juga. ya, ketika kita bicara kelompok kriminal bersenjata, kita bicara kelompok separatis teroris, kita apalagi semua. Ya. Itu semua perbuatannya itu hanya perbuatan pidana. Iya. Ya. Mau sejelek bakar rumah, bakar ini. Kalau kita hanya sebut kelompok kriminal, ya kriminal. Ya. Ketika kita berbicara kriminal, tidak ada jalan lain. Kita akan berbicara law enforcement. Iya, betul. Penegakan hukum. Nah, itu yang kita ketika berbicara law enforcement, itu sama dengan di situ nyamuk, kita hanya bisa dengan baygon. Ya. Tetapi, kalau kenyataannya di situ adalah belalang, ya jangan kita bilang itu nyamuk. Ya, sebutkan belalang dia kan. Kita sebut belalang supaya kita siap alat untuk belalang. Apa ada kaitannya dengan ini kali, Bro? Kadang-kadang kan untuk menggerakkan TNI ataupun untuk mengadakan tindakan itu kan harus ada regulasinya. Kadang-kadang ini yang yang kadang-kadang jadi bingung kita kadang-kadang. Jadi ketika kita sudah menyebut kelompok kriminal, kelompok teroris ada undang-undangnya. Ada undang-undang teroris. Nah, kalau bicara undang-undang, ya penegakan hukum kan? Betul. Berbicara kriminal, KUHP. Oke. Ya. Kalau itu semua, maka tidak ada jalan lain. Ya. Kita hanya bisa terikat bagi sebutan kita sendiri, penegakan hukum. Domainnya polisi. Ya. Lalu pertanyaan, lu kok banyak? TNI kapan boleh turun? Ya. Nah, kan itu. Ya. Nah, TNI boleh turun apabila pertama kita sebut dulu itu siapa di depan. Belalang. Gitu belalang. Nah, untuk menyebut belalang, tentunya harus ada persyaratan-persyaratan. Oh, kakinya panjang, warnanya hijau, sayapnya besar. Nah, untuk itu kita harus, kalau TNI turun, kita identifikasi dulu. Harus identifikasi dulu, baru kita sebut. Baru kita punya legitimasi. Turun di lapangan di Papua apa? Kita bisa lihat. Kalau kelompok itu sudah menguasai wilayah tertentu, ini kita bisa lihat. Ya, dengan persenjataan. Dia menguasai wilayah tertentu. Dia sudah punya senjata ya. Dia punya hierarki yang jelas. Dia punya menyerang sewaktu-waktu bisa. Betul. Dengan 3 persyaratan ini terpenuhi, maka terpenuhilah dia sebutan sebagai Dissident Armed Forces. Atau kelompok pemberontak bersenjata. Pemberontak. Ingat, pemberontak. Atau Dissident Armed Forces. Nah, di dalam hukum humaniter, Dissident Armed Forces lawannya adalah Government Armed Forces. Wah, mantap ini penjelasannya mantap. Siapa Government Armed Forces? Mantap ini. TNI di Indonesia. Ya? Nah, ketika Government Armed Forces melawan Dissident Armed Forces, ini dalam hukum humaniter judulnya itu adalah konflik bersenjata internal. Konflik bersenjata internal. Ini sah. Artinya apa? Kalau di depan itu Dissident Armed Forces, maka lawannya adalah TNI sebagai Government Armed Forces. Ya, jangan sampai di depan itu kelompok kriminal, di sini TNI. Pelanggaran HAM itu judulnya. Nanti dicabut tuh resolusi. Bisa dicabut resolusinya. Nah, PBB. Sekarang kita harus berani. Atau mungkin gara-gara itu takut. Kalau kita hajar, nanti ya karena selama itu KKB. Oh, kita salah di sini. Ya salah, udah pasti. Jadi tergantung dari sebutan. Nah, itu bagaimana kita sebutan nyamuk lalu kita pakai ketepel. Jadi sebenarnya karena mungkin gampang-gampang susah dong kalau kayak gitu. Atau gimana? Atau kita yang membuat susah? Kita yang buat susah sendiri, kita tidak mengerti sendiri. Karena kita tidak mengerti ya. Tapi kan harusnya pembantu presiden kita tahu. Ya, kita tahu, harusnya tahu lah. Iya. Tapi ini kan fakta membuktikan. Makanya kita kasih tahu dalam hukum humaniter itu ketika kita menyebut dia Dissident Armed Forces itu ada persyaratannya, 3 aja cukup. Gak usah banyak-banyak. Dia menguasai wilayah, dia punya struktur yang jelas, tanda pangkat yang jelas, dia bisa menyerang sewaktu-waktu. Ini kan dilakukan. Ada cilakanya begini, Bro.
Cilakanya begini, Bro. Tadi Bro bilang kalau kita harus mengidentifikasi apakah itu nyamuk atau belalang. Nah, kita kan ini tanda petik nih ya, identifikasi kita kan selama ini kayaknya nyamuk aja nih kan. Itu dia. Akhirnya, Bro, polisi kita, TNI kita, masyarakat sipil di sana banyak yang korban. Mau sampai kapan ini kalau kayak begini, Bro? Justru itu. Mau sampai kapan? Kenapa? Ketika itu nyamuk, lalu TNI suruh turun, ya setengah hati dia. Iya. Ini apa? Nah, untuk TNI sendiri. Untuk TNI sendiri ya. TNI ini militer dilatih untuk itu musuh kamu ada di sana. Jumlahnya sekian orang, senjatanya sekian pucuk, posisinya ada di puncak ini. Nah, itu kan sama tadi. Dia menguasai wilayah di situ, dia punya persenjataan ini, dia kan itu, kan sama. Betul. Nah, TNI kita disiapkan untuk itu. Jadi dia sudah tahu. Apa yang terjadi sekarang? Ketika TNI itu dikirim di Papua, mana musuhnya? Cari sendiri katanya. Wah, makanya babaliut. Dia babaliut. Polisinya banyak yang mati, TNI ketika banyak dia suruh, mati. Kenapa? Di mana? Saya kasihan keluarganya ini loh, Bro. Ya kan? Keluarganya ini kan kasihan lama-lama. Zaman dari kita aktif udah berapa puluh yang meninggal itu. Nah, itu akibat apa? Karena desain TNI yang harusnya itu dia didesain sudah siap. Posisinya ada di sini, angkatnya. Yang pasti ya dia tinggal mau menyerang itu tidak terjadi. Ini kaitan dengan masalah mengidentifikasi. Berarti di sini tentunya ada dong intelijen kita. Bais, mungkin BIN, mungkin itu. Binda itu kan tahu dong Kabinda itu. Jadi contoh paling bagus. Kasihan Letnan 2 Marinir itu yang meninggal ya. Kenapa? Letnan 2 baru lulus, dia tahu Marinir itu desainnya untuk perebutan tumpuan pantai itu di situ. Pendaratan amfibi. Begitu masuk di Papua lah ini kok hutan semua. Lagi tolah-toleh di sniper. Waduh. Apakah kita akan terus seperti itu? Kita harus berduka cita dengan itu, tapi itu kan tidak cukup hanya berduka cita. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jadi kalau dalam situasi yang tidak menentu sekarang itu hanya kelompok kriminal, ya militer ini harus dibatasi. Kalau enggak dia jadi sasaran terus. Tapi kalau militer sudah diturunkan, artinya ini sudah jadi dissident armed forces. Harus dijelasin. Kalau enggak ya jelasin ini dissident armed forces sehingga ini bisa pede dia menyerang ke sana. Apakah seluruh Papua? Tidak perlu. Wilayah tertentu. Nah, disitulah apakah intelijen ini punya anteseden tentang itu. Ini saya juga tidak tahu. Zaman saya harus kasih operasi itu tetap kamu hari ini yang mana. Ini di mana, ini di mana? Ada datanya itu, ada. Mudah-mudahan diikutin lah. Itu mudah-mudahan. Jadi seketika pasukan itu turun, dia sudah punya data yang lengkap. Ya tidak lengkap-lengkapnya, tapi minimal dia tahu ada di sana, pergerakannya akan ke situ, akan ke sini, di situ ada sungai, dia suka ambil air di sana. Sehingga perjalanannya. Harusnya kan begini, Bro. Ini kalau kita bicara struktur ya, apakah TNI, Polri, kan semua punya intelijen masing-masing. Bicara ada batalion itu ada intelijennya. Demikian juga di darat, laut, udara kan ada semua. Harusnya kan tahu lah harusnya, Bro. Seharusnya ini mereka, aku udah tahu juga bagaimana, kan ada Kominda ya. Kalau memang Kominda ini untuk menghilangkan apa, judulnya mau apa ini sekarang KKB itu, ada enggak datanya ini di mana mereka ini? Lalu kalau sudah ada, ini apa operasinya? Lah kita itu menganggap remeh. TNI penegakan hukum, bagaimana kok TNI penegakan hukum? Jadi ada yang kurang tepat di sini ya, Bro ya. Iya. Ada kurang tepat. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh tentang aturan-aturan itu. Sikat aja, tumpas. Ya nggak bisa begitu. Jadi harus dibicarakan secara matang supaya ini landasan hukumnya, ini operasinya. Supaya apa? Supaya aman dari kemungkinan dituduhnya terjadinya pelanggaran HAM dan mengakibatkan dicabut resolusi. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau saya melihat kecenderungannya menganggap remeh penyebutan itu. Ini yang harus. Ya jangan begitu. Kita harus jelas. TNI itu jangan atas nama kerjasama yang baik
TNI dan Polri digabung jadi gado-gado. Nggak bisa begitu. Hukumnya bahaya di situ ya. Hukumnya Itu bahaya. aturan mainnya Aturan mainnya nggak bahaya jelas. di situ. Itu nanti akan ujungnya apa? Ada yang korban nanti ya. Ketika jatuh korban, yang disalahkan pasti ya siapa? Tentara, pasti. Karena dia yang punya dia punya kebiasaan kalau military operation itu kebiasaan bukan kebiasaan, memang prinsipnya military operation bunuh, kill or to be kill. Oke. Sedangkan law enforcement tangkap dulu. Interogasi. Ya. Lah kalau polisi sudah di kill or to be kill masalah baru lagi. Masalah baru lagi. Oke. Nah, itulah bilang kita harus taat asas dalam hal ini di Papua. Oke. Kalau kita lihat Itu. tinjauan apanya apa ya, politik atau tinjauan lainnya, mungkin kita agak politik dikit aja, nanti kita pindah ke ekonomi, pertahanan dan sebagainya. Kenapa kira-kira menurut mantan Kabais Bror Ponto, Kalau ada kegampangan apa kita? hak politik mereka sudah diberikan. Dia minta saya jadi bupati di situ sudah dikasih. Kasih semuanya. Oke. Jadi hak politik sudah diberikan. Itu. Tinggal hak ekonomi. Nah, Ekonomi kalau saya nggak salah nih, Bro, saya diluruskan tuh. Itu pemerintah kan bantu itu. Zaman kita dulu sebelum ini saya masih monitor tuh 12 triliun apa 15 triliun. Sekarang itu 84 triliun. Padahal PAD dari Papua itu resminya 1,5. Tapi ada kiriman-kiriman jadi kira-kira 8 triliun. Nah, sebegitu besarnya apa masih kurang? Sekarang begini, ketika kita berbicara ekonomi. Ya. Ekonomi ini kita berbicara apakah itu bangunan untuk membangun bangunan atau membangun manusianya. Ya, harusnya kan udah ada mapping dong, Bro. Nah, ini yang aku mapping tahu. Dari apa? Kita udah tahu ketika pembangunan Mapping. ekonomi ini kemana? Apa ini? Apakah jalan tol itu dianggap pembangunan ekonomi? Ya. Pembangunan gedung itu ekonomi atau apa? Ya. Saya nggak Kalau ngerti. saya nggak salah di situ saya baca di jurnal atau di literatur itu untuk pendidikan, kesejahteraan dan apa ya? Nah, ada berapa poin? oke. Itu ada 2 Kalau atau 3 kita poin. berbicara Pendidikan. berarti pembangunan manusia itu Betul, judulnya. pendidikan saya lihat. Pembangunan manusia itu tidak bisa berbanding lurus dengan pembangunan bangunan. Oke. Kalau kita membangun manusia, hasilnya tunggu 25 tahun, 25 satu tahun. generasi. Oke. Jadi kalau kita membangun manusia dengan membangun bangunan, Ya. bangunan jadi duluan, manusianya belum dapat. Yang datang bangunan ini isinya orang lain. Iya, iya. Ketika orang ini jadi, ini sudah penuh. Iya, betul. Ini masalah baru lagi. Betul, Bro. Jadi itu ekonomi kita di situ Nah, saya lihat. Sama itulah infrastruktur kalau saya nggak salah. ketika kita membicara bangun jalan tol, oke, bagus, tidak salah. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah orang asli Papua ini bisa memanfaatkan jalan tol? Ya. Apa yang terjadi? Jalan tol jadi di sini pendatang semua kiri kanan jalan karena mereka sudah bisa berpikir lebih cepat daripada orang Papua asli. Ya. Padahal orang Papua asli ini untuk tiba cara berpikir seperti itu masih membutuhkan 25 tahun paling tidak kalau kita bangun sekarang. Atau begini, mungkin kenapa mereka bergejolak terus? Kan pemerintah kita sekarang mengambil sahamnya kalau nggak salah 51%. Kalau saya salah diluruskan Brur Ponto 51. Nah, mungkin jadinya mereka apa ya kurang atau bagaimana? Atau mungkin ada pengaruh-pengaruh dari negara lain, gimana, Bro? Tadi itu kita hanya melihat normatif. Normatif, betul. Apabila memang normatif sudah seperti itu. Ya. Kalau jalan tol jadi orang bisa memanfaatkan pinggir-pinggirannya. Ya. Sedangkan orang Papua akan tertinggal karena mereka belum sampai di situ. Betul. Dia masih bisa harus dibantu, masih harus dibangun. Nah, pembangunan manusia itu 25 tahun. Nah, akibatnya apa? Tertinggal datang lagi. Dan Papua kan ini ada yang pintar, ada yang tertinggal. Yang pintar-pintar akan datang. Mamaku kok ketinggalan ini. Gimana ini? Betul. Marah lagi kan? Nah, itu normal. Sekarang kalau kita lihat dari abnormal, intelijen lagi kan? Ketika 51% diambil oleh ini senang. Kan madunya kan Freeport ini. Iya, bagus kan, senang. Iya. Tapi apakah rela ini orang-orang yang diambil ini? Orang diambil ini berarti kan yang saham-saham dulu dong kalau gitu. Iya. Yang lain-lain ini yang kan. Lebih awal lah, yang lebih awal. Ketika dia tidak rela, makanya dia bisa membuat macam-macam supaya ini ribut. Iya. Jangan lupa Papua ini nona manis. Iya. Yang bisa diperebutkan oleh siapa saja. Iya. Sehingga ketika orang-orang ini
bersatu. Dengan Indonesia tidak bisa lagi kerjasama untuk memanfaatkan Papua ini. Iya. Mari kita rebut sama-sama. Iya. Apakah mungkin itu kejadian, Bro? Mungkin saja. Bisa Kenapa saja, tidak? Iya, karena negara dunia ini sekarang lagi berebut dengan energi, saya lihat ya. Kenapa tidak? Perang karena energi. Bisa saja. Rusia, Ukraina karena energi, Iya. karena energi. Karena dan di Papua potensi itu sangat besar karena Papua masih bergolak. Iya, iya. Nah, kita lihat itu Susi Air. Susi Air itu belok ke sana. Ya, itu. Gimana menurut pandangan Bro? Karena saya baca di media sosial nih. Media sosial ini bisa iya, bisa tidak, atau kadang-kadang membuat orang jadi terpengaruh. Contohnya begini. Ada di media sosial itu dikatakan, itu pilotnya itu kayaknya sudah berfoto mesra-mesraan. Jangan-jangan teman-temannya juga. Pandangan Bro dari intelijen bagaimana tentang pilot-pilot ini? Saya tidak tahu sekarang. Lagi-lagi saya tidak tahu. Lagi-lagi. Okay. Kalau dulu setiap penerbangan yang pilotnya orang asing itu dicatat oleh BAIS. Clearance ya? Kita kasih clearance ya. Clearance ya. Oh ya, ini kita begitu pilot orang asing kita akan cek antecedennya. Antecedennya. Okay. Ini pilot ini kapan dia masuk di situ, sebelumnya dia di mana, temannya siapa saja. Dalam 1 tahun terakhir ini dia di mana, kerjanya di mana, kita akan lihat itu. Lalu dia masuk sekarang, kok masuk di penerbangan yang ke daerah yang sangat di dalam sana. Itu satu. Lalu kedua kita akan lihat lagi, pesawat yang dipakai apa? Pesawat baru, pesawat tua. Nah, pesawat ini asuransi tidak. Iya, bisa aja permainan asuransi juga. Namanya main-main. Okay. Nah, ada kita lihat ini semua harus dilihat dalam antecedennya. Itu nama intelijen, ada anteceden. Jadi kalau sekarang kita harus lihat ini pilot ini teman-temannya siapa aja, dia pernah ketemu siapa aja, di luar negeri di mana, harus lihat, ditanya. Okay. Nah, kalau tidak ada, kan sudah datang orang Australia itu dengan New Zealand ya. New Zealand. Nah, kita bisa intelligent exchange. Apa ini dia ke belakang? Itu betul. Namanya intelligent exchange. Jangan diharamkan itu. Tukar menukar informasi boleh aja. Dari membantu, ya boleh. Bukan membantu dia turun untuk operasi, bukan. Datanya paling tapi kan dia memberikan data orang ini selama ini di mana, ngapain dia, apa ini dia, pernah ketemu di mana. Dari sini kita akan bisa melihat. Satu aja dia pernah ketemu orang Papua, kita bisa menyimpulkan ini bisa saja ada permainan. Dia taruh sana, dibakar itu pesawat, dapat asuransi, ini muncul internasional. Nah, ini yang kadang-kadang kan? tidak pernah diungkap. Jadi kita kadang-kadang akhirnya muncullah di media sosial yang aneh-aneh itu kan. Nah, harusnya kan dari badan-badan resmi ini, ini begini dengan data begini. Itu kan karena kita tidak tahu apa data yang dimiliki. Kan itu. Nah, jadi kalau kita berpikir itu probabilitas untuk itu ada saja. Muncul ini. Dan kita harus selalu punya asumsi. Jangan dibilang ini kok pikiran jelek terus. Enggak. Namanya intelijen itu selalu berpikir ancaman. Iya. Dengan adanya sekarang kita selalu ada ancaman bahwa untuk melepaskan Papua dari Indonesia itu ada. Kan juga kita angkat ini, Bro. Saya ini jujur nih, mengundang Bro, Kak Baizi. Saya ingin mengangkat supaya kita ini istilahnya early warning gitu loh. Jangan nanti mendadak terpuruk. Apa gunanya orang dua itu katanya nggak ada itu setelah terpuruk baru ribut. Nah, sekarang sebelum apa-apa kita udah bicara ini. Lalu yang kedua, jangan meletakkan tanggung jawab ini hanya sama TNI, seakan-akan itu urusan TNI. Betul. Ini yang ada Bapak, TNI gimana? Militer gimana? Polisi gimana? Ya jangan. Ada Menteri Ekonomi. Kita harus lihat ke belakang. Bagaimana perekonomiannya, bagaimana politiknya, bagaimana sosialnya. Sudah ndak? Ada ndak itu apa istilah sekarang yang roadmap itu apa? Peta jalan. Wah, aku suka bingung apa peta jalan ini. Peta jalan. Betul. Padahal kalau kita dulu ada perencanaan. Iya kan? Perencanaan untuk pembangunan Papua seperti apa sih? Ini roadmap sekarang. Peta jalan. Ada ndak? Kayaknya peta jalan yang besar. Papua ke depan untuk supaya dia tenang, apa saja penggalangan operasi oleh militer, oleh polisi, oleh Mendagri, oleh ini, oleh semua harus satu langkah. Satu langkah dan
dalam pendidikannya. Betul. Kita harus membuat orang Papua ini nyaman di Indonesia. Ya, betul. Dia merasa dia ada dilayani seperti sama orang Indonesia. Dia punya hak yang sama, semua sama. Oma-oma yang di pinggir jalan ini, ya kalau di situ ya dilarang dulu yang lain, kasihlah dia dulu di situ. Jangan dilepas begitu. Iya, betul. Kalau dilepas ya kalah lah dia. Dia tradisional. Tradisional, betul. Ketika dia kalah, ini masalah baru lagi.